Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkaranya. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu. Ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan
ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi, ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian Kan dijerat di kementerian karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam. Lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari Kedeputian Penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK kepada masyarakat. Demikian ya. Ya. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, pada cuplikan video sebelumnya kita menyaksikan bagaimana kemarahan salah satu hakim yang bisa kita dengarkan pada video sebelumnya, ya, bahwa pekerjaan KPK dilakukan sesuai pesanan. Ya, tadi juga bisa kita lihat tadi sempat menyinggung MK, ya, KPK dan seterusnya. Jadi mengenai hukum di negeri ini, kalau kita melihat, ya, kalau kita menyadari bagaimana kejadian demi kejadian yang terjadi dan yang pernah terjadi, seharusnya ini dijadikan sebagai evaluasi
guna untuk memperbaiki ke depannya, untuk memperbaiki citra marwah para lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Seperti MK misalnya, seperti KPK, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan inilah bangsa kita, bangsa yang besar, tetapi kalau kita melihat negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan aturan, serta undang-undang yang berlaku. Tetapi kalau kita melihat bagaimana hukum ini dipermainkan, seolah-olah kalau kita melihat hukum itu berlaku ya pada siapa yang tidak punya uang, pada siapa yang beruang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita menyadari hal itu, teman-teman. Kita menyadari hal itu, dan kita mungkin sadar bahwa hukum di negeri ini belum terlaksanakan sebagaimana mestinya. Apalagi terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa 80% pun itu belum terlaksanakan, teman-teman. Ya, belum terlaksanakan. Bagaimana kalau kita melihat hari demi hari, khususnya pada pesta demokrasi, ya, akhir tahun 2023, awal tahun 2024, akhir tahun 2024, dan awal tahun 2025. Bagaimana kita melihat instrumen-instrumen politik yang diperankan, bagaimana permainan-permainan politik yang dijalankan. Tentu dari hal ini, masyarakat punya sudut pandang yang berbeda, memiliki perspektif yang berbeda. Memang itu hal yang bersifat lumrah dan yang sudah biasa-biasa saja. Karena bagaimanapun perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Tetapi kalau kita melihat secara logika saja, pada sudut pandang kita masing-masing, tentu kita memahami bagaimana tatanan demokrasi, tatanan hukum, ya, peradaban moral, dan juga etika yang diperankan oleh para penguasa, ya, oleh para pejabat publik, ya, terhadap bangsa ini, terhadap hukum, terhadap undang-undang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini seolah-olah masyarakat bingung juga sebetulnya. Ini siapa sebetulnya? Lembaga ini sebetulnya berpihak pada siapa? Apakah berpihak pada rakyat? Apakah hanya berpihak pada mereka yang punya segalanya? Yang punya uang? Yang punya jabatan? Pada siapa mereka berpihak? Apakah mereka memang bersifat netral sesuai hukum yang berlaku? Atau bagaimana? Ini yang kerap sekali timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam benak pikiran kita, khususnya juga saya gitu ya. Kalau kita mengamati, melihat, oh ternyata seharusnya bukan nggak seperti ini nih, kok bisa jadi seperti itu. Nah, kadang kala kita berpikir seperti itu, hal kecil yang kita lihat, kebetulan saya pernah buka TikTok gitu ya, sampai-sampai para netizen, khususnya ini adalah masyarakat Indonesia, ini terserahlah mau dituduh buzzer lah, mau dituduh apalah gitu ya, mau dituduh militer atau apapun itu. Tapi yang lebih penting kita ketahui, ini adalah masyarakat Indonesia. Ya, dalam kata-kata video ini saya mengingat gitu ya, saya rela, saya siap di penjara 6,5 tahun asalkan dikasih 271 triliun gitu ya. Ada juga yang lewat di beranda TikTok saya melihat 271 triliun nggak apa-apa lah untuk modal, untuk keluarga. Hukuman 10 tahun penjara pun saya siap. Itu ada komentar itu. Karena kenapa ada komentar seperti itu? Karena mungkin ada para pelaku korupsi yang korupsinya sangat signifikan, sangat luar biasa sekali,
ya memakan uang rakyat, menghambur-hamburkan, ya menghambur-hamburkan dalam artian ya dia korupsi nih. Sudah banyak ya beli barang-barang mewah, bahkan mungkin beli jet pribadi dan seterusnya. Padahal ketika itu pelaku korupsinya ketangkap, tersangka dan divonis gitu ya, hukumannya hanya 6,5 tahun. Sedangkan pernah ada video viral, kalau teman-teman masih ingat, seorang nenek yang yang masalah kayu jati kalau nggak salah gitu ya. Ada juga yang masalah singkong atau apa gitu ya. Itu dihukum juga teman-teman. Ya, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun mungkin ada gitu ya. Padahal itu hanya sekedar untuk bertahan hidup saja. Ini yang korupsi tadi 271 triliun. Dan orangnya masih muda, masih gagah, masih sehat walafiat. Kalau cuma bertahan hidup gak mungkin. Itu hanya untuk keinginan hidup saja. Gitu ya. Didenda 3 miliar kalau nggak salah, atau 6 miliar, saya lupa, 3 atau 6, dan di penjara 6,5 tahun. Padahal yang dikorupsi 271 triliun. Di mana hukum itu gitu ya? Jadi seolah-olah hukum ini lembek sekali kalau pada orang-orang yang punya banyak uang. Jadi sekali lagi ini perlu untuk dievaluasi ya. Dan ini adalah salah satu tugas besar kepada Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Bagaimana agar mendengarkan keluhan-keluhan rakyat, mendengarkan penyampaian-penyampaian masyarakat Indonesia, ya bagaimana menjalankan hukum keadilan itu dengan baik. Kelak nanti benar-benarlah kita melihat bahwa Indonesia ini negara yang berlandaskan hukum dan undang-undang. Nah kemudian kalau saya melihat dari komentar para Lungan Siomping ini, kalau seperti Bapak ini semua hakim yang ada di Indonesia, saya yakin Indonesia akan lebih maju dan sejahtera. Terima kasih masih ada hakim baik, jujur, dan tegas di Indonesia. Terima kasih Pak Hakim, semoga semakin sehat dan semakin sukses ke depannya. KPK udah bermain politik dan melindungi koruptor, bubarkan saja, gak ada gunanya. Ya, seperti kasus baru-baru ini viral, masalah kasus keramat Harun Masiku 2019 lalu diungkit lagi sekarang, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sudah menjadi tersangka atas kasus ini. Tetapi kalau kita mau lihat, ini sebetulnya bukan membela gitu ya, bukan membenarkan juga, tetapi membandingkan. Kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya yang memang benar-benar korupsi, yang memang benar-benar merugikan negara, makan uang rakyat nih contohnya. Bahkan sudah lebih lama buronan dibandingkan Harun Masiku. Tapi nggak ada tuh diungkit, nggak ada tuh orang-orang yang dipanggil jadi tersangka, jadi saksi dan seterusnya. Padahal jelas secara perilaku gitu ya, secara kasus merugikan negara, korupsi uang negara. Sedangkan Harun Masiku misalnya, ya memang kasusnya semacam suap menyuap gitu ya. Jadi untuk mendapatkan kursi nomor 1 di DPR kemarin itu, ya mungkin untuk administrasi atau memang benar disuap, saya nggak tahu juga. Itu dikasih kepada salah satu anggota KPU dan seterusnya. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan hal itu. Nah kemudian sampai sekarang masih diungkit. Padahal dari segi kasus bukan merugikan uang negara, tidak makan uang rakyat, tidak merugikan negara. Ya. Dan secara jumlah uang hanya ratusan juta. Dibandingkan orang-orang sana miliaran, ratusan miliar, triliunan, ratusan triliunan.
Jadi ini tadi seperti yang sampaikan Pak Hakim tadi, apakah memang kerja KPK ini bekerja sesuai pesanan penguasa? Nah, ini yang muncul kecurigaan kepada kita. Kalau kita melihat situasinya, oh, kenapa seperti itu? Apakah karena pesanan dari penguasa biar bisa baru bergerak menuju orang-orang tertentu? Kita nggak tahu seperti apa. Jelas kita melihat PDIP sekarang ini berada di luar pemerintahan, ya, jadi oposisi. Apakah karena mereka jadi oposisi, ya, elit-elit partainya jadi target buronan, ya bukan buronan ya, atau jadi target untuk ditersangkakan misalnya, atau untuk mengkacaukan yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita curigai, yaitu ya. Dan kalau kita curigai sebetulnya ya sah-sah saja, ya, meskipun lebih tepatnya sih sebetulnya kita berasumsi. Kita berasumsi bahwa ini dilakukan karena ada pesanan dari orang-orang tertentu misalnya, yang pastinya yang memiliki surplus kekuasaan lebih tinggi dibandingkan KPK itu sendiri, ya. Dan saya memang percaya teman-teman juga paham dan memahami, ya, nanti silakan sampaikan pendapat teman-teman di komentar pada video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Saya minta maaf bila mana ada penyampaian, ucapan, dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.